Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Haiman dengan nomor induk mahasiswa 22811334010 D4 Administrasi Perkantoran. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Administrasi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah materi etika berkomunikasi. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku sopan santun manusia. Etika adalah suatu ilmu yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur sikap dan perilaku yang baik sesuai aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah kegiatan berinteraksi antara dua makhluk hidup atau lebih. Komunikasi sendiri merupakan upaya untuk membuat pendapat atau ide, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi agar dipahami dan diketahui oleh orang lain sehingga mendapatkan umpan balik. Lalu, pengertian dari etika berkomunikasi adalah suatu norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam berinteraksi. Tata cara pergaulan bermasyarakat yang mengatur manusia untuk saling menghargai, menghormati, sopan santun, dan tata krama saat berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, terdapat 3 jenis-jenis etika berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan, yang kedua, komunikasi tulis, dan yang ketiga, komunikasi tidak langsung. Penerapan komunikasi lisan yaitu dengan menggunakan bahasa verbal atau lisan dan body language atau bahasa tubuh. Lalu, penerapan komunikasi tulis dengan menggunakan penyampaian pesan dengan bahasa, tulisan, dan kata-kata. Lalu, yang terakhir, penerapan komunikasi tidak langsung menggunakan bantuan alat komunikasi sebagai media untuk berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi yang tepat, membangun relasi yang baik sebagai bentuk sopan santun, dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Sedangkan manfaat etika adalah menjadi jembatan penghubung antar nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaan, menjadi pembeda antara yang baik dan buruk, mendorong individu untuk bersikap kritis. Etika bermanfaat juga sebagai pendirian dalam diri. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi di dunia pekerjaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai. Yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas. Yang ketiga, antusias saat berbicara. Yang keempat, jangan berbicara arogan. Yang kelima, bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang dikondisikan atau disesuaikan. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga sikap profesional. Sedangkan untuk etika berkomunikasi mahasiswa di dalam kampus, dosen adalah orang yang dihormati oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa harus menghormatinya, dimulai dari kemampuan mendengarkan lawan bicara yang baik. Ini terjadi saat dosen menerangkan materi. Ketika ingin mengajukan pertanyaan, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Tunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh yang baik. Selain berkomunikasi secara langsung dengan dosen, ada beberapa komunikasi yang harus terjalin secara tertulis. Contohnya, melalui WhatsApp.
Dan yang harus kita lakukan untuk menjaga etika berkomunikasinya adalah: satu, sebaiknya menghubungi dosen di waktu jam kerja. Yang kedua, gunakan bahasa yang efektif dan mengucapkan salam. Yang ketiga, memperkenalkan diri dengan jelas. Dan yang keempat, sampaikan kebutuhan dengan baik. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah etika merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku sopan santun manusia. Sedangkan komunikasi adalah interaksi dua makhluk hidup atau lebih. Etika berkomunikasi adalah suatu norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam berinteraksi, tata cara pergaulan bermasyarakat yang mengatur manusia untuk saling menghargai, menghormati, sopan santun, dan tata krama saat berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lainnya. Terdapat 3 jenis berkomunikasi, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tulis, dan komunikasi tidak langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.